ada buka tutup pintu elektriknya bisa dari sini. Jadi bagi Anda di baris ketiga mau keluar gitu ya, minta dibukain pintu bisa pencet dari sini nih. Pintunya kebuka. Baik di kanan maupun di kiri dia punya 2 cup holder. Mobil-mobil seperti ini ya emang diciptakan untuk sangat nyaman, sangat gampang, sangat mudah, sangat efisien untuk kita berpergian maupun membawa sanak saudara ya. Halo semuanya, selamat datang di Hobi Mobil TV. Bersama saya Ricky ya. Seperti biasa ya, kita hari ini mau ngebanding-bandingin orang. Bukan orang ya, nggak boleh ya ngebanding-bandingin orang, nggak ada pahalanya. Hari ini kita mau ngebandingin mobil yang dimana mobil ini adalah mobil favorit untuk antar anak sekolah. Apa sih kriterianya mobil buat antar anak sekolah? Yang pasti ya, kalau menurut saya itu ruang belakangnya itu lega. Terus ada tempat buat naruh botol minum ataupun tempat makanan ya. Jadi kadang sekolah zaman sekarang kan sadis-sadis ya. Anak SD aja bisa pulang jam 3 loh. Ya kan, kadang-kadang mereka di sekolahan belum kenyang makan, pulang sekolah itu mesti ada kegiatan lain. Biasanya makan di mobil, ya kan. Nah, mobil-mobil seperti ini biasanya sudah dilengkapi dengan tray ataupun meja ataupun tempat cup holder yang letaknya mudah untuk dijangkau anak itu. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen video-video kita supaya tiap minggunya kita nih bikin sebenarnya. Cuman kita liatin dulu nih komen-komennya, viewernya. Kadang-kadang kalau dikit sedih juga ya kan. Jadi kita tolong didukung. Oke? Yuk. Nah, sebelumnya, saya perkenalkan Anda kepada Nissan Serena. Menurut saya, Serena ini mempunyai kelas tersendiri ya. Dia mempunyai market sendiri untuk mobil komuter dalam kota. Kedua mobil ini sangat populer di Jepang. Kita ntar bahas satu-satu ya, karena ini model-model lamanya, ini adalah model barunya. Tapi sebelumnya kita overall dulu Serena ini. Serena ini memang diciptakan untuk mobil yang praktis, kecil, bisa dibuat antar anak sekolah, mungkin buat usaha UMKM di Jepang ya kan. Di Jepang nih banyak yang pakai gini buat UMKM ya. Ini mobil kalau Anda lihat ini sangat ramping ya. Ramping sekali. Dibandingin Alphard, Elgrand, keunggulan ini mobil karena dia ramping, dia belok-beloknya juga akan lebih mudah. Ya kan, mungkin masuk ke jalan kecil juga lebih gampang. Satu yang saya paling amazed tuh ya. Dia mempunyai desain kaca yang sangat besar. Ya, sampingnya juga sangat besar. Seperti kereta api ya. Kenapa Anda di kereta api lebih feel nyaman dibandingin Anda mungkin naik pesawat? Karena sebenarnya pesawat itu kan kacanya kecil ya. Jadi Anda merasa sempit. Kereta api itu karena dia punya kaca besar-besar, kita akan merasa lebih lega, lebih nyantai, dan lebih nyaman di kereta api. Yang lama dia 145 PS, yang baru 150 PS ya. Beda 5 PS ya, mungkin ya sedikit perubahan dan perbaikan membuat tenaganya lebih banyak ya kan. Tapi ini mobil emang bukan buat Anda kebut-kebutan di jalan raya. Ini mobil lebih ke kendaraan fungsional yang dimana Anda nyaman memakainya, bisa untuk muat orang banyak ataupun membawa barang yang banyak. Desain yang lama ini mempunyai lekukan yang manis ya kan. Bukan kotak-kotak seperti model sebelumnya, walaupun serinya masih sama ya. Dan yang baru ini dibikin lebih manis lagi. Ya, kalau saya sih mungkin suka yang baru. Ini modelnya lebih futuristik ya. Tapi ada sebagian orang suka yang model lama. Katanya bentuknya lebih elegan. Kedua mobil ini di Jepang itu sangat populer sehingga kalau Anda search di Google modifikasi body kitnya untuk mobil C26 dan C27 ini serinya ya, namanya C. Ini banyak sekali, ya kan? Ada Ken Style, American Belta, itu semuanya ada dan Anda tinggal pesan untuk membuat mobil ini lebih menarik dengan body kit yang Anda sukai. Ground clearance, kalau Anda lihat, ground clearance-nya memang sedikit rendah ya, sedikit rendah. Tapi bukan sesuatu yang untuk ditakutin karena saya juga mengedukasi ya, mobil-mobil yang ground clearance-nya lebih rendah ini, asal jangan rendah banget. Itu membuat kendaraan itu makin stabil di jalan raya ya kan. Jangan lupa walaupun dia pendek tapi ini kan jarak dari ban ke sininya dekat. Jadi kurang lebih kalau ada tanjakan atau segala macam tidak masalah. Yang masalah tuh kalau misalnya jarak ban ke bumper ini jauh. Jadi dia kalau ada turunan ataupun ada tanjakan dia biasanya kena. Tapi kalau cuma sependek ini tidak kena. Ya, kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini yang saya bilang. Mobil yang kacanya lebar. Penggunaan sliding door di Serena ini memudahkan kita untuk keluar masuk di tempat yang sempit. Nah, kadang orang banyak bertanya sama saya, apa sih kelebihan sliding door? Keren kah? Apakah? Sebenarnya sama aja.
ya kan, sliding door sama pintu biasa. Cuman sliding door ini dia membuat mobil itu waktu pas dibuka dia tidak kebuka gini ya. Kalau gini kan di ruang yang sempit lebih susah ya. Kalau menggunakan ini jauh lebih gampang. Coba saya coba ya. Untuk di ruang-ruangan yang sempit ataupun untuk di jalan-jalan yang sempit ataupun di parkiran-parkiran yang sempit, ini sangat membantu. Untuk pintu yang kebukanya begini itu masuknya lebih tidak nyaman. Kalau ini kan masuknya nyaman nih. Tinggal gini naik nyaman. Nah, saya juga pun bisa ngevlog kayak gini kan, enak juga. Dan saya suka pintu yang model begini itu tidak ada halangan untuk keluar masuk. Nih, contoh ini deh. Ini kan ada halangan kan, berarti ada pintu ini yang menghalangi kita untuk keluar masuk, ya kan? Tapi kalau ini kan nggak ada, karena dia ke samping itu. Ya, that's the point untuk pintu sliding, ya kan? Nanti saya akan jelaskan kenapa saya lebih suka model yang ini. Ya tentunya ini memang model lebih baru, teman. Fitur-fitur di dalamnya ini benar-benar jauh lebih canggih dibandingin yang model lamanya. Ya, sekarang kita masih bicara tentang eksteriornya dulu, ya kan? Untuk body kitnya juga ini lebih keren ya dibandingin yang model lama ya. Body kitnya lebih tegas dan tekukannya juga lebih oke. Untuk pelek masih menggunakan pelek yang modelnya kurang lebih sama ya kan. Penggunaan bannya 195 60 16 sama. Di sini juga masih menggunakan 195 60 16. Ringnya sama-sama 16. Kalau menurut saya untuk membuat mobil ini lebih stabil, boleh diganti ring 18 ya kan, pastinya juga akan lebih stabil. Nah, yang baru sudah mempunyai kamera di sampingnya ya. Kamera ini gunanya buat apa sih? Waktu Anda send ke kiri, dia akan menunjukkan ada mobil nggak, ada blind spot nggak di belakang sini ya. Sangat berguna untuk bagi Anda yang mungkin kurang begitu peka. Kalau Anda lihat bentuk ininya, pilarannya mirip banget. Bener-bener lekukannya ini masih sama banget. Oke, untuk Serena baru ini mereka sudah melengkapi dengan leather seat. Ya, leathernya oke lah ya. Saya nggak bisa bilang bagus banget. Oke. Nah, ini kelebihannya nih. Mejanya oke banget ya. Ini ada buat tempat buat taruh mangkok atau apa gitu ya. Buat anak kecil makan masih oke. Di sini tertera maksimum 3 kilo. Dan di sini ada tempat buat cup holder 2. Jadi bisa 1, bisa 2 cup holder ya kan. Jadi handy banget. Nah, di sini Anda mungkin bisa taruh majalah atau segala macam. Nah, di sini dia ada USB. Jadi Anda mau charger handphone bisa pakai USB dan Anda tetap nggak usah narik kabel dari depan ya kan. Pengaturan AC juga ada di belakang sendiri. Jadi ngatur AC ini bisa dari belakang tanpa mengganggu orang depan. Lampu juga lumayan nih, lampunya lumayan terang di belakang ya kan. Jadi ada 3 lampu nih kalau saya lihat yang dimana bisa membuat penerangan di belakang ini lumayan. Ya kalau set moldingnya, door trim dalamnya, menurut saya biasa aja. Ya mungkin karena ini emang kalau mau yang luar biasa Anda mesti memilih Alphard maupun Elgrand. Tapi ya udah lumayan lah ya. Jadi buat anak kecil ya sangat-sangat berguna, sangat-sangat berguna. Saya tidak mencoba ke third row-nya karena menurut saya third row-nya ini udah pasti enak juga. Seperti Anda tahu, ntar saya buka dari belakang, third row-nya ini dilengkapi juga dengan meja. Yang saya udah buka nih, ntar kita ke belakang kita akan bisa lihat. Jangan lupa, ini juga ada ganjelan tangan untuk pemalas seperti saya. Mobil-mobil yang praktikal kayak gini, pasti dia mempunyai kompartemen yang sangat banyak. Sekarang kita hitung, ada berapa kompartemen? 1, 2, 3. Ini ada lighter, ya. Dan ini kompartemen yang lumayan besar ya. Nah, ini juga ada kompartemen lagi. Dari sini ini kayaknya aqua seliter juga bisa nih taruh sini nih. Bener-bener kompartemennya banyak. Kalau ada konsol box mungkin lebih nyaman lagi ya. Dan model di tengahnya ini saya suka. Dia udah model floating. Nah, semua mobil baru tengahnya ini model floating. Kenapa sih model floating? Kayak BMW, Mercy, semualah. Anda sebutin Kia, Hyundai, model floating. Untuk MID-nya nanti waktu di turn on the ignition, Anda akan bisa lihat MID-nya itu bener-bener bisa setting mesinnya juga, bisa setting security-nya juga, terus bisa lihat jarak tempuh, bisa lihat konsumsi bahan bakarnya. Jadi bener-bener all in one MID-nya. MID-nya tuh Anda bisa bener-bener buat setting, bisa buat kondisi kendaraan ini. Ya, menurut saya sangat canggih. Tapi ntar kalau mau lihat, saya mesti pindah sana. Kasihan kameramennya. Sekarang kita lihat dari belakang yang tadinya Anda kira cuman sini doang yang ada meja. Kita lihat belakangnya juga ada meja. Nah, sekarang kita udah ada di belakang ya. Bener-bener mereka ngerti banget third row ini bukan third row mainan ya. Third row itu baris ketiga. Jadi disiapkan meja juga di kanan dan kiri. Ada meja, ada USB-nya juga. Jadi Anda mau ngecas dari belakang juga bisa ngecas dari belakang. Dan ada buka tutup pintu elektriknya bisa dari sini. Jadi bagi Anda di baris ketiga mau keluar gitu ya,
minta dibukain pintu, bisa pencet dari sini nih. Pintunya kebuka. Baik di kanan maupun di kiri dia punya 2 cup holder. Mobil-mobil seperti ini ya emang diciptakan untuk sangat nyaman, sangat gampang, sangat mudah, sangat efisien untuk kita berpergian maupun membawa sanak saudara ya. Jadi semuanya tuh udah disiapkan dengan baik. Nah, kalau Anda lihat sini ya, ini ada kayak cangkolan apa ya? Pokoknya gitulah ya. Ini bisa buat net fish namanya ya. Dimana supaya kalau misalnya barangnya banyak bisa ditaruh di sini supaya barangnya nggak berjatuhan ya kan. Ya bener-bener ini fungsinya sih luar biasa. Kalau Anda mungkin bisa zoom naik ke atas nih, bahkan di sininya ya buat nutup pintunya aja dia kasih 2 handle. Saya juga nggak ngerti kenapa mesti 2 handle, 1 handle juga bisa sebenarnya. Fungsinya ada. Dan Nissan itu tidak hanya membuat desain ini bagus, tapi benar-benar fungsionalnya ada. Kita bisa lihat ya, dari stop lampnya ini, itu benar-benar memanjang ke bawah dan benar-benar terang sekali kalau malam ya. Jadi benar-benar dia dari jarak jauh juga Anda akan tahu ini mobil kalau ngerem, karena benar-benar lampunya besar sekali, 2 kali ukuran lampu mobil normal ya kan. Untuk safety beltnya dia juga setiap tempat duduk yang tadi saya unjukin semuanya ada safety beltnya dan ada headrestnya juga ya kan. Jadi kalau Anda duduk bertiga pun di belakang, dia tidak hanya mempunyai 2 safety belt tapi 3, yaitu di sini 1 lagi. Ini nggak sembarangan, nggak semua mobil bisa memikirkan sampai seperti ini. Ini hanya mobil-mobil yang menurut saya mereka pabrikan yang care dan peduli akan keselamatan customer dan pengendaranya. Oke, sekarang kita pindah ke depan dan yang terakhir. Nah, sekarang kita udah berada di dalam Nissan Serena Highway Star ini. Tahun 2019 ya pemakaian 20, sedikit iklan. Masih tersedia di Hobi Mobil, ada warna putih, merah, dan hitam. Ini hitam ya. Nah, kita sekarang turn on the engine. Tidak ada gentakan apapun. Dan kalau Anda lihat ini ada opening ceremony ya, ada gambar Nissan Serena yang lagi diputar itu, which is menurut saya bagus banget. Seperti yang saya bilang tadi, ini kendaraan fungsional. Di sini ntar ada lagi buat naruh maybe handphone atau apa ya, karena di sini ada USB-nya di sini ya. Bisa buat ngecas handphone sambil Anda taruh handphone ada di sini, ya kan? Cup holder masih ada dan ini ada sedikit tray untuk menaruh mungkin buku ataupun barang bawaan Anda. Di sini Anda bisa lihat dia menggunakan bahan yang soft touch ya di sini, tapi lainnya keras. Bentuk desainnya jauh lebih bagus dibandingin Serena sebelumnya. Anda bisa lihat video saya yang sebelumnya ya. Saya review Serena itu lumayan lengkap. Kalau saya review dua-duanya bisa setengah jam. Jadi ini dari segi setirnya dan dashboardnya ini lebih modern dan lebih sporty menurut saya ya. Dan saya suka setirnya ini jauh dibandingin Serena yang model sebelumnya. Ini setirnya lebih fungsional dan lebih sporty. Dan dipegangnya juga lebih enak ya kan. Tapi bentuk transmisinya sayang, kenapa nggak dibikin lebih modern? Ini semuanya udah bagus, ininya sayang masih model lama gitu, sama kayak Serena lama. Start stopnya di sini oke, gampang dijangkau. Kalau menggunakan elektrik itu yang tinggal dipencet mungkin lebih keren lagi. Tombol eco-nya juga ada nih. Jadi udah lumayan lengkap ya, ada tombol eco-nya juga. Itu yang tadi saya bilang ya. Ini mobil benar-benar fungsional dan kameranya juga ini udah berbagai macam sudut, udah ada kameranya nih. Kita bisa lihat tuh kameranya ada depan, belakang, samping, kanan, kiri. Berarti dia menggunakan 4 kamera. Kita sebutnya tuh kamera 360. Ya, ini kendaraan yang sangat fungsional. Anda bisa coba, Anda bisa tes di Hobi Mobil. Kita akan berikan perbandingannya. Mungkin Anda mau membandingkan dengan Foxy ya, kita juga ada unit Foxy-nya. Jadi Anda bisa datang kemari dan coba sendiri. Oke? Nah, demikian konten saya mengenai Serena yang model lama maupun model baru. Itu terserah Anda ya, pilihan Anda. Harganya ya beda-beda lah, beda-beda dikit. Anda bisa test drive, Anda bisa coba mungkin mana yang lebih cocok dengan karakter Anda. Nah, untuk pilihan saya pilih yang mana? Yang jelas saya pilih yang baru ya, karena lebih mahal. Belagu kan gue. Ya, bukan. Emang yang baru lebih canggih. Nah, tapi itu balik lagi ke Anda ya. Maunya gimana, sesuaikan dengan budget. Cuman dua kendaraan ini adalah kendaraan yang sangat fungsional dan sangat enak dipakainya. Jangan ngomong tenaga ya pasti kurang ya. Tapi dua kendaraan ini selalu ready di Hobi Mobil. Anda bisa cek kapan aja, 7 hari seminggu, 24 jam. Kalau tidur nggak ada yang bukain, tolong telepon marketingnya suruh bukain. Boleh dites, boleh dibawa secara keluarga untuk coba mana yang lebih enak. Saya Ricky undur diri. Silahkan like, subscribe, komen video-video kita. Sampai jumpa di video Hobi Mobil TV selanjutnya. Bye!